Selamat datang di channel Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas soal-soal yaitu uji kompetensi matematika kelas 5 halaman 195-196 buku Senang Belajar Matematika. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Uji kompetensi. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Sebutkan gambar yang berupa jaring-jaring kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Cara melihat jaring-jaring kubus yaitu dengan membuka kubus pada rusuk-rusuknya atau membuka kubus menjadi bagian-bagiannya. Seperti contoh berikut. Nah, gambar nomor 1 ini adalah kubus utuh ya, kemudian dibuka seperti ini, seperti gambar nomor 2, kemudian direntangkan menjadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring. Dalam hal ini adalah jaring-jaring kubus. Ini salah satu bentuk jaring-jaring kubus ya. Mari kita lihat di soal nomor 1. Nah, manakah yang merupakan jaring-jaring kubus berikut ini? Yang A. Di sini sudah ada 6 sisi ya, seperti ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan, ada 6 sisi, sudah betul. Kemudian kalau kita susun lagi jaring-jaring ini, apabila membentuk sebuah bangun kubus, berarti ini adalah betul jaring-jaring kubus. Misalkan di sini adalah alasnya ya, ini alasnya, kita lipat yang sisi ini menjadi berdiri, kemudian ini juga berdiri. Nah, ini jadi tutupnya ya. Ini tutupnya, ini alasnya, kemudian di sini dilipat lagi berdiri, di sini ini akan ke sini. Nah, ini berarti yang A itu adalah betul ya, jaring-jaring kubus. Kemudian yang B. Betul, di sini ada 6 sisi, tapi di sini ya perseginya berhimpitan. Nah, ini kalau dilipat tidak akan menjadi sebuah kubus karena ini berhimpitan dengan ini. Atau ini juga bisa berhimpitan dengan ini. Jadi yang B itu bukan jaring-jaring kubus. Kemudian yang C, di sini ada 6 sisi, udah betul. Kalau dilipat, ini akan menjadi kubus, maka yang C adalah betul. Kemudian yang D ini ada 6 sisinya, ini juga kalau dilipat, ini akan membentuk kubus, berarti ini adalah betul ya. Kemudian yang ini ada 6 sisi ya, seperti ciri-cirinya. Sudah betul di sini, dan apabila dilipat ini akan membentuk kubus, berarti ini betul. Kemudian yang F, di sini sisinya ada 5, berarti dari sini saja sudah salah ini, karena di sini ada 5 sisi, padahal kubus itu ada 6 sisi, berarti F bukan jaring-jaring kubus. Nomor 2, apabila jaring-jaring bangun berikut dilipat atau dipasang hingga membentuk bangun ruang, sisi yang dilabel nomor berapakah yang berhadapan dengan sisi yang berwarna biru? Nah, di sini ada sisi yang berwarna biru ya. Kita cari yang berhadapan dengan warna biru ini. Nah, kalau misalnya di sini yang A ini warna biru itu sebagai alasnya, berarti kalau dilipat angka 5 tetap di sini,
Ini sisi nomor 4 ada di sini tetap. Nah, berarti kalau dilipat, ini dilipat, nomor 4 dilipat. Nah, nomor 2 ini ada di atas. Berarti berhadapan dengan warna biru ini. Jadi, yang A itu sisi yang berhadapan dengan warna biru adalah nomor 2 yang ini ya. Kemudian yang B. Yang B misalnya kita akan melipatnya. Ya, di sini anggap saja alasnya adalah yang nomor 3 ini ya. Kita lipat gambar yang berwarna biru ini, kita lipat, ada di sini. Kemudian nomor 2 kita lipat. Nah, ini nomor 1. Sisi nomor 1 ada di sini, berarti berhadapan dengan warna biru tadi ya. Berarti yang B, sisi yang berhadapan dengan warna biru adalah sisi nomor 1. Yang C. Yang C kita lipat lagi ya. Di sini misalnya alasnya adalah nomor 2, kita lipat. Ini kita lipat, nomor 1 ada di sini, nomor 2 tetap di sini. Warna biru ini tetap di sini. Kemudian 3 dilipat, berarti 4-nya ke sini. Nah, ini berarti yang warna biru akan berhadapan dengan sisi nomor 4. Berarti yang C adalah nomor 4. Yang D. Yang D kalau kita ibaratkan sisi nomor 2 ini alasnya, kita lipat gambar yang biru ini, kemudian nomor 3 juga dilipat. Nah, berarti ini warna biru ini akan berhadapan dengan nomor 3. Berarti yang D, sisi yang berhadapan dengan warna biru adalah gambar sisi nomor 3. Gambar yang mana sajakah berupa jaring-jaring balok? Jaring-jaring balok itu tersusun dari 6 sisi. Ya, ada 6 sisi, yaitu yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Kita lihat di sini ya caranya. Kita bayangkan melipatnya. Misalnya di sini alasnya. Ini alasnya. Nah, ini dilipat jadi sisi sebelah kanan, ini sisi sebelah kiri, ini tutupnya. Kemudian ini sisi bawahnya, ya ini sisi atasnya ya. Berarti nomor 3 soal bagian A itu merupakan jaring-jaring balok. Betul ya. Nah, sekarang yang B, kalau kita lipat, nah ini dengan ini akan bertumpuk atau berhimpitan, berarti ini bukan jaring-jaring balok. Kemudian kalau yang ini, kalau kita lipat, ini membentuk balok ya, berarti ini termasuk yang C, jaring-jaring balok. Ini betul. Kemudian yang D, kalau kita lipat misalnya di sini alasnya. Ya, ini akan menjadi tutupnya. Nah, ini sisi sebelah bawah. Nah, yang ini harusnya ada di sini. Yang ini harus ada di sini. Ya. Nah, ini sudah berhimpitan. Kita lihat lagi di sini sisinya ada 7 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bukan jaring-jaring balok karena ada 7 sisi. Berarti jelas yang D itu salah. Nomor 4, apabila jaring-jaring bangun berikut dilipat atau dipasang, ada sisi-sisi yang saling bertumpuk. Sisi-sisi nomor berapakah itu? Nah, tentu saja kalau sudah saling bertumpuk berarti bukan merupakan jaring-jaring balok atau kubus ya, karena bertumpuk. Nah, di sini yang soal bagian A yang bertumpuk itu adalah nomor 5 dan nomor 6. Kemudian soal yang B yang bertumpuk itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Yang C itu nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5. Langsung saja diketahui volume baloknya. Ini volumenya ya. 1785 dm kubik. Nah, ini adalah rumus volume balok.
Kemudian luasnya 105 dm persegi. 105 dm persegi. Nah, ini adalah rumus luas alasnya ya. Alasnya berbentuk persegi panjang ya. Karena di sini ada panjang kali lebar. Kemudian yang ditanya adalah tinggi baloknya dalam satuan dm. Nah, tinggi itu ada di sini ya. Ini di rumus yang ini ada tinggi. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Ya, kita cari dulu panjang dan lebarnya melalui luas alas ini tadi. Luas alas balok, rumusnya panjang kali lebar. Tadi luasnya sudah diketahui ya. Luasnya 105 dm persegi sama dengan panjang kali lebar ya. Kemudian kita masukkan volumenya. Volumenya rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ini sudah bisa kita ketahui ya, yaitu yang ini ya, P kali L itu sama dengan ini. Kita masukkan di sini angkanya. Nah, ini adalah volumenya, kemudian panjang kali lebar kali tinggi. PL-nya kita masukkan angka yang ini ya. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita akan mencari T-nya. Maka T-nya disendirikan, yang ini pindah ke ruas sebelah sini menjadi bagi. Mengapa? Karena di sini kan perkalian, pindah ke pindah ruas itu berarti menjadi bagi. Nah, berarti di sini 1785 dm pangkat 3 dibagi 105 dm pangkat 2. Nah, ini satuannya dm ya. Ini pangkat 2 berarti sama-sama dibagi sama-sama dicoret 2 ya. Ini dicoret 2. Kemudian ini dicoret 2 tinggal 1 ya. Nah, berarti langsung saja kita bagi angkanya yang ini sehingga hasilnya adalah ya, hasilnya adalah tingginya 17 dm. Nomor 6. Diketahui volume balok itu 15 kali volume kubus. Nah, kita buat di sini rumusnya. Kemudian rusuk kubusnya 15 cm. Rusuk kubus atau R 15 cm. Ditanya volume balok tersebut. Iya. Nah, di sini volume kubus rumusnya R pangkat 3. Ya, jadi volume baloknya bisa langsung kita ketahui ya, R pangkat 3 itu berarti tadi R-nya 15 ya, 15 pangkat 3 kali 15. Oke, jadi di sini 15 kali 3.375. Ini dari mana? Ini dari ini ya, 15 pangkat 3 itu kan 15 pangkat 3 sama dengan 15 kali 15 kali 15 ya. Hasilnya ini. Lalu kita kalikan sehingga kita dapatkan volume baloknya adalah 50.625 cm pangkat 3 atau cm kubik. Nomor 7. Diketahui 4 buah rusuk panjangnya 56 cm. Volume kubus tersebut adalah titik cm kubik. Berarti yang ditanya adalah volume kubusnya. Nah, 4 buah rusuk tadi kan 56 cm, berarti 1 buah rusuk itu tinggal dibagi saja, dibagi 4 ya, sama dengan 14 cm. Nah, kita akan mencari volume kubusnya dengan rumus R pangkat 3.
Langsung saja kita masukkan angkanya. R-nya tadi 14 ya, berarti 14 pangkat 3 sama dengan 14 kali 14 kali 14. Ya, di sini 14 kali 14. 4 kali 4, 16 ya, berarti di sini bukan 1, kemudian 6. 4 kali 1, 4 ditambah 1, 5. Ya. Kemudian 1 kali 4, 4, 1 kali 1, 1. Kemudian ditambah di sini 6, 9, 1. Jadi 196. Nah, ini 196. Kalikan lagi dengan 14. 196 dikali 14. 4 kali 6, 24, 2 di sini, 4 di sini. 4 kali 9 itu 36, ditambah 2, 38 ya, berarti di sini 3, kemudian ini 8. 4 kali 1, 4, ditambah 3, berarti 7. Udah selesai ya yang 4 ini, kemudian kita hitung yang 1 ini. 1 kali 6, 6, ini kosongkan. 1 kali 9, 9, 1 kali 1, 1. Kemudian ditambah, di sini 4, kemudian 8 ditambah 6, 14, 4, menyimpan 1, 1 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 17 ya. Berarti di sini 7, simpan 1. 1 ditambah 1, 2. Ya, jadi 2744. Jadi volume kubusnya adalah yang ini, ya, angka yang ini. Nomor 8. Volume sebuah kubus adalah 1331 cm kubik. Ditanya panjang rusuknya ya, panjang rusuknya dalam sentimeter. Nah, volume kubus itu rumusnya, langsung kita masukkan rumusnya R pangkat 3. Volumenya tadi sudah diketahui 1331 cm pangkat 3. Nah, ini boleh ditukar ya tempatnya. Jadi R pangkat 3-nya di sini, kemudian 1331-nya berada di sebelah kanan. Nah, karena kita akan mencari R, maka pangkat 3 ini pindah ke ruas sebelah kanan menjadi akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 1331. Cara mencarinya seperti ini ya. Berarti karena akar pangkat 3 di sini ada pangkat 3, berarti dipotong 3 dari belakang. 1, 2, 3. Nah, kita potong. Ya, berarti yang akan dicari adalah yang depan dan yang belakang. Yang depannya ini kita carinya di perkalian pangkat 3. Ini yang depan yang ini ya, perkalian pangkat 3. Perkalian pangkat 3 itu kan 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3 berarti 27 dan seterusnya. Nah, kemudian yang belakang ini, angka 1 yang belakangnya ini, kita cari di pasangan. Ya, kalau akar pangkat 3 itu ada pasangan-pasangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini kembali ke 0. 1 pasangannya tetap 1, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7. Jadi kalau di sini di belakangnya 1, berarti pasangannya 1. Kalau di belakangnya ini 2, berarti nanti pasangannya
8. Kalau di belakangnya sini 3 berarti nanti pasangannya 7. Sedangkan angka yang lain pasangannya angka itu sendiri. Nah, kita lihat di sini ya. Yang ini lihatnya di perkalian pangkat 3. Lihat di sini 1. Nah, ini 1. Asalnya dari 1 ini ya, berarti kita tulis 1. 1 yang belakang itu pasangannya tetap 1, berarti kita tulis 1. Nah, berarti hasilnya adalah rusuk atau panjang rusuknya 11 cm. Nomor 9 diketahui volume kubus 216 dm kubik. Ya, kemudian ditanya panjang rusuk kubus itu. Ya. Jadi di sini volume kubus itu kan rumusnya R pangkat 3. Nah, volume kubus itu kita masukkan angkanya yang ini 216 cm kubik sama dengan R pangkat 3. Kita pindah posisinya ya jadi seperti ini. Kemudian kita cari R-nya seperti tadi ya. Menjadi akar pangkat 3 dari 216. Karena di sini pangkat 3 berarti kita potong 3 dari belakang. 1, 2, 3 di sini potong. Nah, berarti di sini kan di depan sini kan nggak ada angka. 0 berarti ya. Kemudian yang di belakang sini angkanya 6. Nah, yang ini karena 0 berarti diabaikan ya. Sekarang kita fokus ke 6 ini. Cari di pasangan tadi ya, kalau yang belakang itu cari di pasangan. 1 masih ingat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Di sini 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, sedangkan yang lainnya pasangannya angka itu sendiri. Karena di sini 6 berarti 6 pasangannya 6. Jadi hasilnya adalah 6 cm adalah panjang rusuknya. Karena yang di sini, yang di belakangnya adalah angka 6 berarti pasangannya 6. Nomor 10 diketahui volume balok yang ini ya, volumenya sama. Kemudian diketahui panjang balok 17 cm, lebarnya 8 cm. Tinggi balok itu adalah titik-titik cm. Ya, volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya sudah diketahui, panjangnya sudah diketahui, lebarnya sudah diketahui yang ini. Kemudian tingginya. Nah, di sini 136 itu dari perkalian 17 kali 8. Hasilnya ini ya, 136. Nah, kita tinggal mencari tingginya, berarti disendirikan. Nah, angka ini pindah ke sini jadi bagi. Nah, ini sentimeternya kita coret ya. Ini sentimeter pangkat 2, berarti ini pangkat 2-nya dicoret jadi tinggal sentimeter pangkat 1 ya, atau sentimeter tingginya. Kita tinggal melakukan pembagian 1632 dibagi 136. Hasilnya adalah 12 cm. Jadi ini adalah tingginya. Nomor 11. Diketahui volume kubus. Ini volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok ya. Panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut 12 cm, 8 cm, dan 18 cm. Nah, berarti di sini panjangnya 12, lebarnya 8, tingginya 18. Panjang rusuk kubus itu adalah, nah ini yang ditanyakan adalah panjang rusuk kubus. Karena tadi volume balok itu sama dengan volume kubus, ya. Kita perhatikan di sini volume baloknya. Ini kita masukkan angkanya. Nah, ini hasilnya ya, volume baloknya 1728 cm kubik.
Kemudian volume kubusnya, cara mencarinya tentunya dengan menggunakan persamaan ini tadi ya. Di sini kan keterangannya volume kubus sama dengan volume balok. Volume baloknya sudah diketahui. Nah, kita tinggal mencari volume kubusnya. Rumus volume kubus R pangkat 3. Nah, di sini volume baloknya, maka kita cari R-nya seperti tadi ya. Menjadi akar pangkat 3 dari 1728 seperti tadi ya. Coba kita cari di sini 1728. Nah, kita potong dari belakang 3 angka karena pangkat 3 di sini 1 2 3 berarti sini. Ya. Nah, angka 1 yang depan ini dan angka yang belakang yang ini ya. Jadi satunya adalah 1. 8. Tadi lihat lagi pasangannya adalah 2. Jadi R-nya sama dengan 12 cm. Ya, panjang rusuk kubusnya sama dengan 12 cm. Selanjutnya nomor 12 diketahui volume. Nah, di sini yang akan kita hitung adalah volume bangun yang ini ada 2 bangun yang saling berhimpitan ya. Di sini akan kita hitung volumenya. Kita hitung satu persatu dulu. Yang bangun yang kecil ini kalau kita perhatikan di sini sama sisinya ya atau rusuknya sama, berarti ini adalah kubus. Volume kubus itu rumusnya R pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Rusuknya 10 berarti 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000 cm kubik. Volume baloknya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya di sini panjangnya 14. Kemudian lebarnya ya. Lebarnya di sini yang ini ya. Lebarnya. Ini kan panjang yang ini sama dengan panjangnya ini kan. Ini 14 kan sama. Kemudian ini lebarnya 10 ya sama dengan ini. Ini 10. Ini sama dengan yang ini. Ya. Jadi panjangnya 14, lebarnya 10, tingginya. Nah, di sini 17 tingginya karena ini kan dari sini ke sini kan 7 cm. Terus dari sini ke sini kan 10 ya. Nah, ini 10 berarti ini 10 juga. Jadi 17. Maka kalau dikalikan 14 kali 10 kali 17 itu hasilnya 2380 cm kubik. Ini adalah volume balok. Lalu kita tambahkan volume kubus ditambah volume balok. Jadi 1000 cm kubik ditambah 2380 cm kubik. Hasilnya adalah 3380 cm kubik. Itu adalah volume keseluruhan dari bangun seperti pada gambar itu. Lanjut nomor 13. Diketahui volume bak air berbentuk balok. Ini volumenya ya sudah kita tulis di sini. Kemudian luas alasnya. Luas alasnya karena balok itu alasnya kan persegi panjang. Nah, di sini luas alasnya 126 dm persegi. Ini ya. Yang ditanyakan adalah tinggi balok tersebut. Ya, ini sama seperti nomor 5 tadi di depan ya. Berarti luas persegi panjang. Nah, ini alasnya panjang kali lebar. Luasnya itu 126. Kemudian volume balok. Nah, di sini rumusnya kita masukkan volumenya ini angkanya, kemudian nah panjang kali lebarnya kita gunakan angka yang ini ya, kemudian kali tinggi karena kita akan mencari tinggi berarti ini pindah ke sini.
menjadi pembagian. Nah, di sini 1512 dibagi 126. Nah, ini menjadi dm ya, menjadi dm. Berarti tingginya adalah 12 dm. Nomor 14 diketahui sebuah balok volumenya 5 kali volume kubus. Ya, di sini volume balok 5 kali volume kubus. Panjang sisi kubus adalah 10 cm. Maka volume balok tersebut adalah titik-titik cm kubik. Ya, di sini ditanyakan adalah volume balok. Ya, kita jawab di sini volume kubus itu rumusnya R pangkat 3. Ya, volumenya 1000 cm3. Tadi disebutkan bahwa volume balok itu 5 kali volume kubus, berarti 5 kali volume kubus, tadi volumenya 1000. Berarti 5 kali 1000 sama dengan 5000 cm3. Mudah ya yang ini? Ya. Selanjutnya, nomor 15. Udin membuat 6 potongan kertas berbentuk persegi. Ukuran persegi tersebut adalah 10 cm. Udin merekatkan menjadi kubus. Volume kubus yang dibuat Udin adalah titik-titik cm3. Ini maksudnya adalah ukuran, bukan persegi ya, ini adalah ukuran rusuknya atau R-nya itu adalah 10 cm. Bukan luasnya, ini adalah ukuran rusuknya ya, karena di sini cm. Jadi kita langsung ini bukan ukuran luasnya, tapi ini adalah ukuran rusuknya ya, rusuk R atau rusuknya adalah 10 cm. Kalau luas kan menggunakan cm persegi ya, di sini kan cm saja, berarti di sini adalah rusuk. Ditanya volume kubusnya. Berarti sini volumenya dengan rumus R pangkat 3. R-nya tadi 10. Berarti 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm3. Jadi volume kubus yang akan dibuat oleh Udin itu adalah 1000 cm3.